Selamat datang Bang Vino, Pak Deinto, dan Bang Tora di suara.com. Hari ini mau ada sesi tanya jawab soal film Miracle in Cell Number 7 yang kabarnya udah 4,9 juta penonton. Selamat atas pencapaian ini. Terima kasih, alhamdulillah. Boleh ini dikasih tahu seperti apa dia rasanya, filmnya hampir 5 juta penonton dalam waktu baru 3 minggu, belum sampai sebulan bahkan tayang di bioskop sendiri. Dan 2,5 jam ya. Wow. Kita nggak seperti yang lain yang bisa 5 pertunjukan, 3 pertunjukan. Iya, 2,5 jam. Mantap. Boleh siapa mungkin mewakili? Saya sih dari awal nerima kerjaan ini saya udah yakin kalau nilainya akan tinggi, asal bukan saya yang jadi bintang utama. Dia sebetulnya awalnya tuh saya ditawarin sama anak saya, cuman anak saya ya jadi Anak lo produser? Terus bukan dong. Ditawarin Lucu ya, lucu deh. Sama anak tadi dia gitunya itu. Habis itu anak saya kan belum pernah main film. Ya. Saya lempar Tora aja. Jenaka. Tawarin juga sama anaknya. Nah, kalau anak saya pernah main film, cuman sayanya nggak berani. Karena peran jadi Dodo ini kan memang perlu riset dan memang benar-benar saya sih ngerasa nggak cocok dengan tato dan badan saya gitu ya, terlalu tatoan aja gitu, terlalu. Karena saya pernah lihat dia syuting harus nutupin tato, gerah. Iya benar. Gerah banget rasanya. Benar. Dia sama juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia gerah. Waduh, saya tanong saya. Oke, fokus dulu ke ini pencapaian atas film ini kan sempat di awal dibanding-bandingin dengan film aslinya segala macam, tapi ini jadi salah satu bukti bahwa Miracle pun sukses menyita perhatian penonton Indonesia sampai viralnya pada nangis segala macam. Bang Vino gimana? Memang awalnya pasti ketika kita ditawarin film ini kita udah pikir pasti ini kan dibanding-bandingin banget gitu. Kita pokoknya berbuat yang terbaik gitu. Tapi ketika ngeliat hasilnya dan udah disebar ke masyarakat, justru mereka yang akhirnya berdebat sendiri gitu. Jadi ada sebagian orang yang bilang film versi aslinya masih lebih bagus, tapi sebagian lain enggak, Indonesia lebih bagus gitu karena lebih dekat ke kita. Buat kita sih sah-sah aja mau dibandingin karena kita udah tahu ini masih akan dibandingin. Cuman yang buat kita menjadi menjadi bangga dan terharu karena si kreator aslinya, sutradara film Miracle in Cell versi Koreanya, ketika dia nonton pas premier dia sampai nangis, terus dia bilang ini adalah versi terbaik dari versi yang Koreanya, dan itu buat kita kayak blazing ya gitu, kayak sebuah sanjungan gitu, dan itu membuat kita jadi semangat gitu ke suara.com hari ini. Makasih banget. Tapi yang mungkin pembeda antara Miracle versi asli Koreanya dengan Indonesia sendiri, apa sih yang bikin ini emang bahasanya. Yang satu pakai bahasa Korea, kita pakai bahasa Indonesia. Kita nggak ngerti itu pakai bahasa. Manggilnya di sini bapak, bisa apa? Sama pemainnya juga beda. Pemainnya, ayo apa lo banyak-banyakan sama gua. Sama Indro Warkop. Iya. Itu saya juga dulu ditawarin sama anak saya. Bisa dong, masa input main atau ada udah gede. Mungkin dari ceritanya mungkin agak yang sedikit perbedaan lain. antara yang sana dengan yang sini ya. Yang jelas budaya. Jadi kita nggak bisa plok seperti mereka. Justru kita perbaiki di sana sini supaya sesuai dengan budaya kita. Misalnya contohnya seperti apa? Salah satu misalnya, ini mungkin ada spoiler tapi ya udahlah. Kan udah 4,9 pada. Bapak Dodo sama anaknya kan nggak disebut dari mana, bagaimana tiba-tiba punya anak, sementara dia dengan kondisi mental yang seperti itu. Kalau di sini sengaja dibuat, ada ibunya, diawali dengan gitu segala, sehingga orang sini lebih relate, lebih bisa dapat dapat alasan-alasannya sampai terakhir bahkan. Itu mungkin yang mungkin bisa saya bilang bahwa itu perbedaan utamanya. Bahkan sutradaranya mengatakan bahwa saya sebetulnya kepengennya duet seperti ini, selengkap ini. Sutradara aslinya ya selengkap ini. Sutradara sini kan cuma itu aja. Nah itu pengennya seperti itu sebetulnya. Tapi makanya dia benar-benar sampai bercanda ya. Saya kepengen remix film ini. Lah kita remix dia pengen remix lagi. Ini beneran. Sama perbedaan alamnya ya. Kalau di film aslinya kan si
Anaknya. anak yang korbannya itu jatuh karena kepleset es. Oke. Kalau di kita kan sudah Dingin, kan, kan? makanya dirubah. Diganti. Dirubah karena tali, karena di sini musim tali. Agama yang kita masukin ke Agama sini rohani, kayak ya. rohaninya, Rohani. karena di sini mayoritasnya muslim. Jadi ada lagu-lagu sholawat apa, dan ternyata walaupun udah dipakai lagu yang bernuansa Islami, film ini nggak cuma bisa ditonton oleh yang muslim. Banyak juga kemarin semalam saya juga nonton dari bersama teman-teman dari gereja, ada pastornya juga, dan mereka sangat merespon ini luar biasa banget. Jadi memang ini sebuah fenomena baru sih. Kalau di Eropa dan buat saya juga gak bilang ini fenomena dari kita ya, tapi beberapa psikolog yang menonton film ini dan dia speak up di media, ini fenomena baru karena anak-anak datang ke bioskop mengajak orang tuanya nangis-nangisan bareng sama bapaknya. Buat saya itu satu momen yang luar biasa gitu, bisa belajar soal empati dan lain sebagainya. Itu kita seneng sih. Banyak hal yang miracle banget memang. Iya. Iya. Kita kemarin nonton sama Pak Bima Arya ya. Itu anak kecil di belakang ganggu banget, gengges banget. Dia ngomongin ya, ngobrol sendiri. Tapi ketika masuk yang sedih, dia nggak berhenti nangis sampai terakhir. Kenapa? Dia nggak boleh apa? Yang nggak boleh termasuk cucu saya ketika dia mau ditembak. Jangan ditembak. Jadi terbawa emosi mereka gitu. Ini yang mungkin buat kita miracle juga ya. Anak 2-3 tahun yang di belakang saya, dia bisa masih ngomong, masih nggak konsentrasi. Paling lucu ketika lucu yang ketawa dikit. Tapi begitu masuk sedih, dia nangis terus sampai akhir. Tidak ada yang mengarahkan sampai ke situ. Nggak ada. Kita kan Dan kita, Pak Bima juga kaget-kaget ngeliat kayak gitu, ngeliatin dia anak saya sampai jadi kenapa saya Iya. kita 9 tahun gitu ya. bener. Iya. Kita berharapnya kan ya paling kan ini filmnya ya karena udah banyak nonton Koreanya, ya film ini sedih, terus hubungan bapak sama anak. Tapi kita tidak dengan rating semua umur ini, kita nggak berpikir akan se-viral ini ke kalangan anak-anak gitu. Dan ternyata dari SD ini bahkan dia nonton film ini dijadiin satu mata pelajaran gitu. Jadi kita belajar di luar kelas. Banyak sekali tuh yang DM sama saya foto-fotonya belajar di luar kelas. Ada yang nyewa sampai naik angkot, naik bus gitu untuk belajar di luar kelas. Belajar apa? Nonton film Reckless 97. Ini kan kayak suatu kebanggaan ya, maksudnya kita punya film yang bukan cuma buat hiburan tapi bisa juga jadi edukasi gitu buat mereka nanti suruh kita cerita, itu. suruh menceritakan kembali kepada guru. Apa Kayak yang gitu. pesan-pesan Iya, mungkin dalam Mereka film tangkap ini. apa? Dia pengen lihat apa ini sosial dari anak-anak itu ya. Jadi lebih melebar, jadi belajar bukan cuma di sekolah Bener, lewat iya. film ini gitu. Mas Vino